Oke, sekarang kita akan belajar bersama tentang materi komposisi fungsi dan fungsi inverse. Ya, Dek ya, ini materi matematika SMA kelas 11. Kurikulum Merdeka Belajar bab 1 ya dari buku paket halaman 1 sampai dengan 7. Oke, kebetulan ini adalah video kita bagian yang pertama. Setiap dari kalian pasti pernah ke stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Ya kan? Kalian pasti paham bahwa biaya yang dibayarkan untuk pembelian bahan bakar itu sepenuhnya bergantung pada jenis bahan bakar yang dipilih, yang akan dibeli dan volumenya. Nah, ini gambarnya ya, pembacaan volume bensin dan harga yang harus dibayar. Mungkin waktu buku ini ditulis ya Dek ya, masih ada 3 jenis bensin ini yang beredar, yaitu ada Pertalite, Pertamax, dan Premium. Ya, ini solar ya. Lah Premium dan Pertalite ini adalah contoh bahan bakar yang disubsidi oleh pemerintah sehingga harganya relatif lebih murah ya dibandingkan dengan Pertamax. Oke. Nah, bagaimana hubungan antara volume bahan bakar yang dibeli dengan biaya yang dikeluarkan? Apakah penambahan volume bahan bakar berbanding lurus dengan biaya? Logikanya, ketika kita beli Pertalite ya 10 liter Pertalite dengan 20 liter Pertalite, otomatis ketika kita membeli 20 liter Pertalite, uang yang kita bayarkan itu akan lebih banyak, ya kan? Biayanya akan lebih tinggi dibandingkan dengan ketika kita membeli 5 liter Pertalite. Ya. Dapatkah relasi antara biaya dengan volume bahan bakar dituliskan sebagai B sama dengan FV? Ini dibaca B sama dengan fungsi V, ya Dek ya. V menyatakan volume bahan bakar yang dibeli dan B merupakan biaya yang dibayar. Ya jelas bisa dinyatakan seperti ini. Jadi misal ya, harga tiap liter Pertalite itu Rp10.000. Maka biaya yang dikeluarkan ketika kita membeli sekian liter Pertalite itu adalah B sama dengan 10.000 V. Nah, tergantung V-nya berapa ya. Nah, Adik-adik, inilah contoh fungsi. Ya, ini fungsi linear. Oke. Jadi kalau misalkan V-nya 3, berarti 3 liter, maka biaya yang dikeluarkan adalah 10.000 kali 3 sama dengan Rp30.000. Misalkan V-nya 5, ya berarti biaya yang dikeluarkan adalah 10.000 kali 5 sama dengan Rp50.000 dan seterusnya ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Grafik di bawah menunjukkan hubungan antara jarak tempuh suatu kendaraan terhadap penggunaan bahan bakar. Nah, apakah penambahan penggunaan volume bahan bakar berbanding lurus dengan jarak tempuh kendaraan? Lalu bagaimana menuliskan relasi antara keduanya? Nah, ini grafiknya ya. Mungkin untuk sementara waktu ya Dek ya, pertanyaan ini tidak kita jawab terlebih dahulu, tetapi pertanyaan-pertanyaan sejenis nanti kita akan banyak bahas ya ketika kita sudah masuk ke materi inti. Yang jelas ini merupakan fungsi linear ya karena kurvanya berupa garis lurus ya. Kita lanjutkan dulu. Dapatkah kalian menyatakan semua volume bahan bakar yang dapat ditampung sebuah kendaraan sebagai suatu himpunan? Dapatkah kalian menyatakan semua jarak maksimal yang dapat ditempuh untuk setiap volume bahan bakar sebagai suatu himpunan? Nah, konsep seperti inilah yang akan kita pelajari dalam topik domain, kodomain, dan range ya dari sebuah fungsi. Jadi domain itu adalah daerah asal ya, kodomain itu adalah daerah kawan, sementara range itu adalah daerah hasil ya. Nanti kita akan ulas kembali. Jika kita menggabungkan kedua informasi di atas, maka relasi baru apa yang akan kita dapatkan? Hal inilah yang akan kita pelajari lebih dalam subbab komposisi fungsi ya. Kita juga akan mempelajari operasi-operasi yang dapat diterapkan pada dua atau lebih fungsi. Nah, sekarang kita kembali ke relasi biaya terhadap pembelian bahan bakar. Bagaimana kita dapat menentukan banyaknya bahan bakar yang dibeli ya jika kita mempunyai sejumlah uang tertentu. Berarti sekarang pertanyaannya dibalik, ya Dek ya. Kalau tadi fungsinya itu kan B sama dengan 10.000 V ya. Jadi ketika V-nya diketahui, maka yang ditanyakan di sini adalah B-nya. Nah, sekarang dibalik ya. Uangnya diketahui berarti B-nya diketahui, yang ditanyakan adalah V-nya. Nah, ini senada dengan yang ini. Bagaimana kalian dapat menentukan jarak tempuh jika kendaraan kalian mempunyai volume bahan bakar tertentu? Ini kan dibalik juga, ya kan? Lah hubungan timbal balik seperti inilah yang akan dipelajari dalam
Ini fungsi inverse ya, sesuai dengan judul bab yang saat ini sedang kita bahas, yaitu komposisi fungsi dan fungsi inverse. Jadi ya. Oke, secara umum, bab dimulai dengan pemahaman tentang pengertian fungsi, termasuk di dalamnya domain, kodomain, dan range. Ini tadi sudah kita singgung ya. Bagian kedua dari bab ini akan membahas tentang komposisi fungsi serta operasi-operasi fungsi yang lain yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini juga akan dibahas syarat yang harus dipenuhi untuk mengkomposisikan dua atau lebih fungsi. Karena ternyata tidak semua fungsi, ya Dek ya, itu kompatibel, bisa dikomposisikan antara satu fungsi dengan fungsi yang lain. Harus ada syarat yang dipenuhi. Ya, lalu pada bagian akhir dari bab kita akan mempelajari inverse dari suatu fungsi beserta syarat dan sifat-sifatnya, termasuk di dalamnya inverse dari komposisi fungsi. Pertanyaan pemantik. Oke, di sini ada 3 pertanyaan ya. Apakah setiap relasi merupakan fungsi? Apa peran domain, kodomain, dan range dari sebuah fungsi, dan seterusnya ya. Nanti kita akan perdalam lagi. Baik. Nah, kira-kira gambaran materinya seperti ini ya. Nanti di awal kita akan belajar tentang pengertian fungsi, kita lanjutkan dengan komposisi fungsi dan fungsi inverse. Ayo mengingat kembali. Oke. Mungkin bagi adik-adik yang seneng nonton bola ya, Cristiano Ronaldo itu adalah salah satu striker handal ya dari Manchester United. Ronaldo dengan nomor punggung 7. Oh ya, untuk saat ini saya kurang update ya, apakah Cristiano Ronaldo itu masih menjadi strikernya Manchester United atau tidak. Nah, silakan nanti di googling sendiri ya. Yang jelas di sini kita akan belajar tentang relasi. Nah, relasi itu apa sih? Jadi relasi itu dapat dipahami dalam banyak hal di dalam kehidupan sehari-hari. Konsep relasi prinsipnya menjelaskan hubungan ya antara anggota-anggota dari dua himpunan. Contohnya setiap pemain bola di tim Manchester United memiliki nomor punggung masing-masing. Ya, Ronaldo memiliki nomor punggung 7. Kemudian striker yang lain juga memiliki nomor yang lain dan seterusnya. Nah, hubungan ini biasanya dijelaskan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Jadi nanti nulisnya begini. Ya, jadi bikin kurung kurawal, kemudian di sini ada koma ya, sekian, koma sekian. Lalu sekian, koma sekian dan seterusnya. Ya, kalau kita mengacu ke contoh, berarti di sini boleh diisi Ronaldo, kemudian di sini 7. Ya, ini nama pemain, nama striker, ini adalah nomor punggungnya. Ya. Lalu dapat juga dinyatakan dalam bentuk diagram panah. Nah, diagram panah itu wujudnya begini. Oke, ini ada dua himpunan, gitu ya. Nah, misal himpunan yang pertama ini menyatakan nama-nama striker dari Manchester United, salah satunya Ronaldo, ya kan? Kemudian himpunan yang kedua yang di kanan, di sini beranggotakan nomor punggung. Nah, berarti ini tinggal dihubungkan dengan panah. Ya, nah inilah yang disebut sebagai relasi ketika dinyatakan dalam diagram panah. Ini masih banyak ya, tergantung ini jumlah anggotanya berapa. Nah, saya juga kebetulan tidak hafal ya, strikernya Manchester United itu namanya siapa saja, kemudian nomor punggungnya berapa saja. Yang jelas nanti tinggal dihubungkan seperti ini dengan panah. Ya, nah ini adalah relasi dinyatakan dalam diagram panah. Kemudian diagram Kartesius ini saya pikir sudah jelas ya. Jadi ada sumbu tegak dan sumbu mendatar. Nah, untuk sumbu mendatar ini biasanya X, bisa diganti nih. Misalkan sekarang nama striker ya, nama striker. Nah, kemudian untuk yang sumbu tegak ini biasanya Y, sekarang diganti dengan nomor punggung. Nah, tinggal disesuaikan. Misalkan di sini Ronaldo, nomor punggungnya 7, nah tinggal dihubungkan begini. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita lanjutkan dengan mempelajari fungsi. Kalau tadi relasi, apa itu fungsi? Fungsi merupakan suatu relasi yang menghubungkan satu anggota dari suatu himpunan tepat ke satu anggota di himpunan yang lain. Ini ketentuannya ya. Fungsi merupakan relasi yang lebih spesifik, yang lebih khusus. Nah, fungsi biasanya dinyatakan dalam bentuk fx sama dengan y atau dibalik. Y sama dengan fx juga boleh. Ya, di mana f merupakan fungsi, x merupakan variabel masukan atau input, dan y adalah variabel keluaran atau output.
Kita dapat memahami konsep ini dengan membayangkan fungsi sebagai mesin, seperti pada gambar berikut ya. Masukannya X kemudian diproses pada sebuah mesin, keluarannya menjadi Fx atau Y ya. Ini adalah gambar analogi fungsi dalam bentuk mesin. Ya, kita lanjutkan ya. Jelaslah kita dapat simpulkan bahwa ada relasi yang merupakan fungsi dan ada yang bukan merupakan fungsi. Nah, ini penting. Ya, ini sering muncul di soal ulangan ya, Dek ya. Jadi relasi itu bisa merupakan fungsi, bisa juga bukan merupakan fungsi. Nah, kita akan bahas ya, fungsi dan bukan fungsi. Secara ilustratif, hubungan antara fungsi dan relasi dapat dipahami melalui gambar 1.5 dan gambar 1.6. Nah, ini diagram Venn ini ya. Jadi yang di dalam ini fungsi, kemudian di luarnya fungsi. Nah, yang warna hijau ini berarti bukan fungsi. Ya. Pada bagian ini kita akan belajar menentukan relasi-relasi yang merupakan fungsi dan bukan merupakan fungsi. Relasi-relasi ini akan disajikan dalam bentuk diagram panah dan diagram kartesius. Perhatikan contoh ketiga diagram panah berikut. Ada yang menunjukkan relasi yang berupa fungsi dan ada yang menunjukkan bukan fungsi. Ya, kita cek ya. Baik, di sini ada 3 gambar. Gambar yang A ini merupakan relasi fungsi. Ya, ciri dari relasi yang merupakan fungsi, ya. Setiap elemen pada himpunan di sebelah kiri, ini kebetulan nama himpunannya adalah X ya, itu memiliki tepat satu pasangan ya Dek ya di himpunan di sebelah kanan. A berpasangan dengan N ya, berarti A ini memiliki satu pasangan di sini yaitu N. Demikian juga B memiliki hanya satu pasangan di Y. Kebetulan pasangan B itu sama dengan pasangan A. Nah, ini nggak masalah ya. C berpasangan dengan M. Ya, ini berarti merupakan fungsi. Coba kita lompat ke C. Nah, ini relasi yang bukan fungsi. Kita amati ya. Di sini P berpasangan dengan X. Nah, di sini Q itu berpasangan dengan dua elemen sekaligus ya. Q berpasangan dengan Y dan berpasangan dengan Z. Nah, maka kalau bercabang seperti ini berarti relasi ini bukan merupakan fungsi. Lalu gambar yang B, kalau ini jelas ya, ini merupakan relasi yang merupakan fungsi. A berpasangan dengan N, B berpasangan dengan O, C berpasangan dengan M. Ya, relasi yang terdapat pada gambar A dan B merupakan fungsi karena relasi tersebut menghubungkan satu anggota himpunan input, ya, jadi X itu adalah input dengan tepat satu anggota himpunan output. Jadi untuk menentukan sebuah relasi itu merupakan fungsi atau bukan merupakan fungsi, adik-adik cukup perhatikan himpunan inputnya aja, himpunan di sebelah kirinya aja ya. Kalau ada yang bercabang seperti ini kan bercabang ya kan, jelas ini bukan merupakan fungsi ya Dek ya. Untuk himpunan yang di sebelah kanan ini tidak usah terlalu diperhatikan. Jadi sekali lagi fokus perhatian kita hanya di himpunan input, himpunan di sebelah kiri, yang mana di sini simbolnya adalah X ya Dek ya. Baik, gambar 1.6C merupakan contoh relasi yang bukan fungsi karena relasi tersebut menghubungkan satu anggota Q ke dua anggota berbeda yaitu Y dan Z. Ya, jelas ya. Baik, ayo berdiskusi. Diskusikan dalam kelompok apakah kedua relasi dalam diagram kartesius ini merupakan fungsi dan bukan fungsi. Tuliskan juga pasangan berurutan dari setiap titik. Nah, adik-adik, kalau kita berbicara tentang diagram kartesius ya, jadi yang sumbu mendatar ini adalah input, ya ini input. Kemudian yang sumbu tegak ini adalah output, ya Dek ya. Berarti ini input, yang ini output. Masih ingat ciri dari relasi yang merupakan fungsi dan bukan fungsi? Jadi prinsipnya setiap nilai input itu harus punya pasangan satu di output ya. Contohnya ini min 2 berpasangan dengan 5, min 1 berpasangan dengan 5. Nah, ini masalahnya. 1 di sini berpasangan dengan 4 dan 6. Berarti yang A ini bukan merupakan fungsi. Ya kan? Karena 1 berpasangan dengan 4 dan 6. Nah, coba kita geser ke gambar yang B. 1 berpasangan dengan 3, 2 berpasangan juga dengan 3. Ini nggak apa-apa ya, nggak masalah. 3 berpasangan dengan 4, 4 berpasangan dengan 4. Berarti yang B ini merupakan fungsi. Oke, paham ya? Kita tuliskan di sini ya, atau di sini aja langsung lah.
supaya enak dipakai belajar. Ini berarti min 2,5. Kemudian yang ini min 1,5. Kemudian ini adalah 1,6, yang di sini 1,4 ya. Lalu yang ini adalah 2,4, yang terakhir ini 3,3 ya, 3,3. Kalau kita nyatakan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan, berarti begini ya Dek ya. Nah, kita bikin kurung kurawal, min 2,5, kemudian min 1,5, lalu 1,4, 1,6, ya kan, 2,4, yang terakhir 3,3 ya. Sekali lagi ini bukan merupakan fungsi, karena masalahnya ada di sini. Ya, 1 dan 4, 1 dan 6. Oke, selanjutnya yang B, caranya sama ya. Berarti ini pasangan berurutannya adalah 1,3, terus 2,3, yang ini 3,4, kemudian yang ini adalah 4,4. Lalu kalau kita nyatakan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan ya Dek ya. Berarti yang pertama ini 1,3, 2,3, 3,4, dan yang terakhir adalah 4,4 ya. Sekali lagi, yang A ini bukan merupakan fungsi, yang B ini merupakan fungsi. Bagaimana sampai sini bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Tahukah kamu hubungan antara pemakaian bahan bakar dengan jarak tempuh dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti kepadatan lalu lintas. Ya, makin macet otomatis bahan bakar yang digunakan oleh mobil kita, oleh kendaraan kita juga akan semakin meningkat, ya kan? Kemudian jalannya itu mulus atau penuh lubang. Nah, lalu jenis mobil yang digunakan, ya kan? CC mobil itu berpengaruh terhadap jumlah bahan bakar yang kita gunakan tentunya ya. Pernahkah kalian memikirkan bahwa model fungsi sangat diperlukan untuk membuat hubungan antara pemakaian bahan bakar dengan jarak tempuh sebuah mobil? Nah, ini tidak kita jawab dulu ya. Kita lanjutkan aja. Seperti yang kalian sudah ketahui, relasi sering juga ditampilkan dalam bentuk grafik. Kita dapat menentukan apakah relasi semacam ini merupakan fungsi atau bukan dengan menggunakan yang namanya tes garis vertikal. Ya Dek ya, ini garis vertikal. Nah, ini disebut vertikal karena ada beberapa yang masih bingung ya antara vertikal dengan horizontal. Nah, kalau seperti ini disebut sebagai horizontal. Caranya yaitu cukup menggeser garis vertikal dari kiri ke kanan, atau dibalik juga boleh ya, dari kanan ke kiri, dan melewati grafik relasi, melewati kurva relasi. Apabila garis vertikal tersebut memotong kurva atau grafik di dua atau lebih titik yang berbeda, maka dapat disimpulkan relasi tersebut bukanlah fungsi. Jadi prinsipnya kita bisa menggunakan tes garis vertikal ya. Untuk apa? Untuk menentukan relasi itu sebuah fungsi atau bukan merupakan fungsi ya. Nah, ini contohnya gambar A. Gambar A merupakan grafik dari relasi dengan persamaan X sama dengan Y kuadrat. Nah, ini grafiknya ya. Dengan menggunakan tes garis vertikal dapat dilihat bahwa pada X sama dengan 2 ternyata garis vertikal memotong grafik atau memotong kurva pada dua titik yang berbeda, ya kan? Jadi motong di sini dan motong di sini. Artinya nilai X ya untuk X sama dengan 2 ini punya dua pasangan. Ya kan, sekian dan sekian. Nah, jelas relasi ini bukanlah suatu fungsi. Bisa juga dilanjutkan dengan tes vertikal seperti ini ya. Ini berpotongan lagi di dua titik ya kan. Ini dua titik, ini juga dua titik. Berarti ini fix, bukan merupakan fungsi. Sementara gambar yang B ya, ini merupakan fungsi. Jadi ini bukan fungsi, yang ini merupakan fungsi. Gambar B menampilkan grafik dari relasi dengan persamaan Y sama dengan X pangkat 3. Dengan menggunakan tes garis vertikal, dapat terlihat bahwa untuk setiap nilai X, garis vertikal memotong grafik tepat pada satu titik. Nah, ini yang penting ya. Relasi ini merupakan ciri dari suatu fungsi. Ya. Jadi ketika di sini ya,
Nah, ini berpotongan dengan satu titik. Ketika di sini berpotongan dengan satu titik. Kalau dilanjutkan lagi, ini juga berpotongan dengan satu titik. Ya, kita pakai garis vertikal lagi, ini juga berpotongan dengan satu titik dan seterusnya. Ya, beda dengan halnya di gambar A ya. Jadi gambar B ini merupakan sebuah fungsi. Oke. Baik, di video berikutnya nanti kita akan bahas latihan 1.1. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai ketemu di video pembahasan soal latihan 1.1.